Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Wina Yusri SPD, guru pendidikan agama Islam di SMK Gajah Tunggal Bukit Tinggi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan dengan NIM 230101115. Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Marilah coba. Anda semua perhatikan di sekelilingnya. Ada nggak sampah yang berserakan, dan juga laki-laki bajunya yang belum rapi, mohon dirapikan terlebih dahulu. Yang perempuan jilbabnya yang miring-miring, yang mencong-mencong, boleh dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Ya, Baiklah, anak-anak semuanya, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut dengan membaca doa. Silakan siapkan Rifana. Belum siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga dengan kita membaca doa, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjut dengan membaca Al-Quran. Surat apa? At-Taha ayat 21. Surat At-Taha ayat 21. Silakan dibuka Al-Qurannya. Sudah ketemu? Sudah. Sudah? Silakan membaca. Semoga dengan kita membaca Al-Quran, kita bisa mendapatkan pahala berlipat ganda diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Nanda, Ibu mau mengabsensi terlebih dahulu. Zanoka Permata Indah, Rifana Anjani, Chelsea, Zakia Awa, dan Nanda. Terima kasih ya Nanda sudah hadir pada pertemuan kali ini. Apa pembelajaran kita minggu lalu? Syu'abul iman. Itu Syu'abul
pembelajaran kita kali ini yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berhidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu Anda semua harus mampu menjelaskan apa itu pengertian dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, Anda semua harus mampu menganalisis manfaat menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Nah, apakah Anda pernah mendengar kata berfoya-foya, ria, sum'ah? Pernah. Nah, kalau pernah, apa itu berfoya-foya? Mengambil-ambilkan uang. Apa lagi? Membeli barang tidak. Nah, membeli barang tidak diperlukan. Selanjutnya apa itu ria? Pamer. Ria ya pamer. Apa itu takabur? Sombong. Ya, sombong mempunyai sifat sombong. Nah, dari perilaku berfoya-foya, ria, takabur, nah apa dampak dari kita berperilaku berfoya-foya? Dikecewakan, apa lagi? Dijauhi, apa lagi? Dikucilkan, apa lagi? Apa dampaknya? Dibenci Allah, ya. Baiklah. Sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita menonton motivasi dulu. Yang akan menghentikan dia kalau karena sudah masuk ke dalam bulan yang bagus. Jadi, makanya jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berani, kita kejar semuanya, kita kumpulkan. Untuk apa? Kalau kita tahu kehidupan dunia ini sebentar saja, dan apa kumpulkan barang-barang ini, apa kumpulkan kekayaan ini, yang kau lupa bahwa semua yang kau miliki akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu motivasi kita supaya kita menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya kita menonton, silakan tonton. Jangan baru ya Pak, mau nggak Bu? Wah, cuma satu enak biji, ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Enggak, jangan ke 1M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh Bang? Oh, ini cuma lebaran jajan nggak dipakai. Nggak jajan anak kan? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2M kan? Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi aku beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Ya betul. Kecuali jangan berkembali. Udah Bang, jangan keluarin apa-apa lagi Bang. Kepala aku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengan dikopian apa lagi. Oh ya udah, aku buang aja kawan. Kok dibuang? Emang apaan Bang? Yakin mau denger? Iya Bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Vera. Udah bosan juga aku. Apaan? Kunci mobil Vera? Ya buang karena bosan. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapal api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan semua seperti itu. Kalau itu apa? Ini cuma paling hijau
berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itu adalah contoh permasalahan yang terjadi baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, ada lagi seperti contoh Raffi Ahmad. Siapa lagi? Mbak Ibu. Mereka ibu akan membagi kelompok 5 kelompok. Nah, di sini kelompok Bunga Leli namanya katanya, dan cerita tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baiklah Nanda. Nah, di sini ada LKPD yang Ibu berikan. Di sini ada petunjuknya, yaitu nanti per kelompok silakan Ananda cari permasalahan yang nyata ya, yang nyata tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mencarinya Ananda semua boleh menggunakan HP-nya masing-masing. Silakan gunakan HP-nya, cari di Google maupun di mana saja, pokok cari, gunakan HP-nya untuk mencarinya. Nah, di sini setelah menemukan permasalahannya, Anda semua cari apa solusi dari permasalahan tersebut. Dan setelah ketemu permasalahan dan solusinya, silakan Anda buat di Canva. Nanti hasilnya boleh Anda kirimkan ke WA Ibu, kita presentasi melalui Canva saja. Paham? Oke. Satu, berfoya-foya dari permasalahannya. Tapi berfoya-foya, ya, berfoya-foya. Ini tentang ria. Ini tentang sum'ah. Dan silakan cari di Google. Contohnya dari permasalahan ketemu. Nah, lalu apa solusi dari permasalahan tersebut? Masalahnya apa? Cara mencintai dia. Selanjutnya silakan kelompok berfoya-foya untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berfoya-foya ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Seperti yang bisa teman-teman lihat di depan, hidup berfoya-foya. Foya-foya adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang atau menghibur diri. Contoh berfoya-foya adalah membeli barang yang tidak digunakan seperti jasa yang jarang digunakan. Solusi: senantiasa memperbanyak amal soleh karena hidup di dunia hanya sementara. Kesimpulan: tidak dilarang berfoya-foya karena Allah sangat membenci
yang hidupnya seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semua akan memberikan topik Sum'ah adalah perilaku atau perbuatan menunjukkan amal ibadah atau kebaikan kepada orang lain dengan niat mendapat pujian atau sanjungan. Rumusan masalah adalah sholat duha di sekolah saat ada acara di musola, padahal biasanya tidak pernah. 2. Mengharuskan orang memanggil namanya dengan gelar haji karena dia baru saja melaksanakan haji. 3. Orang tua yang membantu temannya hanya ketika guru sedang memperhatikan. Solusi adalah atau cara menghindari sum'ah. 1. Memahami hakikat sumber bagaimana dia itu muncul dan bagaimana. 2. Jangan tampakkan kebaikan kita kepada orang lain. 3. Luruskan kembali niat di saat keinginan dia mulai muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang Dia adalah berbiasa diri kepada orang lain agar keberadaannya baik itu cerdas, berlisan, sikap maupun amal perbuatan supaya diketahui oleh orang lain. Berikut beberapa tindakan perbuatan pria. 1. Bersedekah dengan orang lain dengan minat sampaikan tisu. 2. Membayar zakat karena patut dijemur pada orang tanpa mengharapkan. Oke, selanjutnya silakan Anda sampaikan pertanyaan kepada kelompok berfoya-foya, pria, sum'ah, takabur, dan hasad. Silakan. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya akan bertanya kepada kelompok berfoya-foya. Silakan kelompok berfoya-foya. Apa perbedaan antara foya-foya dan menikmati hidup secara seimbang? Apa perbedaan antara foya-foya dan menikmati hidup secara seimbang? Boleh. Jadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bawah. Perbedaannya adalah jika hidup seimbang, itu adalah menyeimbang hidup, dan berfoya-foya adalah main hambur-hambur uang karena tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Secara kalau hidup seimbang itu kita hanya membeli barang yang kita butuhkan. Sekian dari kelompok. Jika ada kekurangan bisa ditambahkan dari kelompok awal. Adakah kelompok lain yang ingin menambahkan? Silakan tambahkan jawabannya. Belum lagi. Belum pertanyaan bentar ya. Menambahkan jawaban dari kelompok berfoya-foya. Adakah yang ingin menambahkan? Tidak ada. Bagaimana? Awak? Merasa puas? Oke, selanjutnya silakan ajukan pertanyaannya. Silakan Nafifah. Boleh kita mengajukannya boleh ke kelompok lain ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok hasad. Apa yang harus kita lakukan jika kita mulai merasa hasad atau iri hati pada seseorang? Apa yang harus kita lakukan jika kita sudah mulai memiliki perilaku hasad? Dijawab langsung atau gimana? Oke, kita tunggu jawabannya dari pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang harus kita lakukan jika sudah muncul sifat hasad? Silakan Ridho, bertanya Ridho. Silakan.
Apa kampung? Kakak tanya nih bro. Apa? Nah, baiklah saya ingin bertanya kepada kelompok yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Jika sudah muncul sifat dasar, kita bisa melakukan beberapa hal seperti takut kepada Allah SWT, rendah hati, jauhi yang negatif, lebih empati, memahami diri sendiri. Apakah kelompok A punya jawaban dari kelompok A? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, saya wakil dari kelompok Ria yang punya pertanyaan. Pertanyaan dari Ria. Dari Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Dan sehingga mengingatkan kita bahwa niat dan keikhlasan dalam amal jauh lebih penting dari penampilan luar atau pengakuan dari orang lain. Sekian jawaban dari saya. Puas. Terima kasih. Baiklah, saudara semuanya, terima kasih yang telah mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari berbagai kelompok. Marilah kita beri aplaus untuk semua kelompok. Terlebih dahulu silakan berdiri. Nah, silakan taruh satu pena di depan mejanya. Ya, satu aja pena, satu pena. Ya. Satu pena. Nah, instruksinya jika ibu bilang tepuk, jika ibu bilang meja, tepuk mejanya. Jika ibu bilang pena, maka ambil penanya, ya. Oke? Paham instruksinya? Paham? Oke, mulai. 1, 2, 3, meja. Tepuk tangan. Meja. Meja. Tepuk. Pena. Baiklah, Nanda. Sebelum, mari kita silakan buka HP-nya tentang quizzes. Join my quizzes. Kodenya 12 6 4 5 9 1 2 3. Oi,
Dalam Bapak sih Nah, di atas Rahayu Mustika, Monika Lala. Ditunggu yang lainnya. Bil itu siapa? Ya, ya, sudah. Oke, tutup ya. Nah, kali ini kita beri upload untuk yang kedua. Satu, sini siapa saja? Tolong baca. Ini lagi. Coba Rahayu Mustika. Ketiga siapa Monika? Baiklah Nanda, selanjutnya sebelum Ibu tutup, mari kita ujian sumatif terlebih dahulu. Silakan Ananda buka Google-nya dan tulis yang berada di depan dan papan tulis. Silakan. Oke. Sudah? Tahu. Habib mulai nyontek Habib, kerjakan sendiri Habib. Anggun, tidak boleh nyontek, kerjakan sendiri. Enggak boleh nyontek, enggak boleh nyontek. Itu ujian selanjutnya. Ya. Sudah? Sudah? Sudah Anda semuanya? Sudah, baiklah. Sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ibu, silakan Cici. Jauhilah sikap dari yang telah kita pelajari itu karena sesungguhnya Allah sangat memiliki sikap dan sikap sangat memiliki sikap. Ya, terima kasih Nanda Cici. Mari kita beri plus yang sedang berikan. Baiklah, Ibu tambahkan sedikit yaitu kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang berfoya-foya sama dengan takdir adalah mengeluarkan harta bukan pada tempatnya atau tidak mempunyai banyak manfaat. Apa contoh perilaku takdir? Yang pertama yaitu takdir dengan makanan, takdir dalam berpakaian, dan takdir dalam berbicara. Selanjutnya yaitu apa dampak negatif
negatif perilaku takdir. Yang pertama, terlalu sibuk kita mengurusi urusan orang lain, kebahagiaan orang lain, tidak kita lupa kebahagiaan kita sendiri. Selanjutnya itu menimbulkan sifat iri pada hati kita. Selanjutnya itu dapat memicu frustasi. Dari berikutnya, dari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, bagaimana cara kita menghindarinya? Yang pertama yaitu selalulah kita dan semuanya bersifat qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Ya, merasa cukup. Yang kedua yaitu selalulah mempunyai rasa syukur di dalam hati kita. Selanjutnya yaitu selalulah kita mempunyai sifat tawadu, ya, atau rendah hati. Apa yang kita punya di dalam diri kita, apa yang kita punya pada diri kita sendiri, selalulah bersikap rendah hati. Jika anda semua bisa menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, insya Allah anda semua akan mempunyai sifat qanaah dan sifat tawadu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah.